roh yang sudah mati itu akan dimasukkan dalam kandungan sendiri. Ini di dalam ajaran kejawen itu ada istilah reinkarnasi. Kalau yang dimaksud itu adalah roh si A, nanti ketika jasad itu sudah enggak ada, ganti jasad lagi B. Berarti dimasuk kandungan. Kalau yang dimaksud seperti ini, maka qauluhu zolalah. Mohon maaf. Kalau yang dimaksud seperti ini, itu enggak benar. Pak, sampean iku duweni wedi sak truk. Sampean butuh iku sak timbo. Karena dibikin untuk nembel apa ngono. Mbuh nembel tembok sak truk. Sampean ambil satu timba. Jenengan buat untuk nembel tembok yang bolong. Setelah itu tertutup. Ada tembok lagi yang bolong. Apakah teplokane ning tembok sing bolong sing wis buntu mang sampean pundhut kanggo neplok niku? Mboten toh? Berarti jenengan ngambil pasir lagi di truk itu. Paham enggak? Artinya apa? Gini loh Pak. Yang dimaksud berbangkit lagi. Itu adalah hati atau ruhaniyah jenengan yang tenggelam di dalam kehidupan dunia. Kalimat tenggelam berarti ruh niku dalam keadaan mati. Dikatakan ruh itu mati karena menjadi budaknya nafsu. Sehingga disitulah Allah membangkitkan untuk keluar dari belenggu nafsu, perbudakan hawa nafsu, supaya jenengan bebas. Maneh, pakai contoh sederhana. Sampai tahu telur ayam. Ketika dingkremi oleh simbok ayam, induk ayam, terus jadi anak ayam, apakah anak ayam ini akan masuk di dalam telur lagi? Halo? Ayam iki masuk telur lagi mboten? Mboten. Tambah bingung kula ngaji niku. Kan aku wis ngomong nek ngaji tasawuf nggo kopi rokok. Sampeyan gak usah pusing-pusing, ngopi rokokan wis. Gak usah terlalu diseriuskan. Kok ndang-ndang mulai langsung nyelalang. Terus ada kalimat syuhudul wahda fil kasroh. Kau harus ketemu akad di dalam banyak. Nah niki rada emper-emper dedek koyoke tapi ndak. Koyok-koyoke. Si A, si B, si C berjumlah banyak. Dari sudut mana jenengan mengatakannya? Dari sudut macam-macamnya makhluk. Tapi coba sampai lihat tentang masalah hidup atau ahad. Artinya jangan sampai jenengan iku menoleh, memandang terhadap makhluk. Pandanglah terhadap Allahnya saja. Piye nek koyok ngoten. Inilah Pak Bu
Yang kumaksud proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu di situ. Kapan, di saat kapan hukum syariat berlaku dan kapan keadaan apa ketika saat hukum syariat itu sudah tidak berlaku. Jenengan nek tidur itu enggak mungkin hukum syariat berlaku. Si A tidur, si B enggak. Ketika adzan maghrib datang, hanya si B hukum syariat yang berlaku. Karena apa? Biaklin. Dia berakal. Tapi si A enggak mungkin. Masih tidur sampai pagi, dia enggak kewajiban hukum syariat. Makanya tadi saya katakan, kapan, di saat kapan hukum syariat berlaku dan tidak berlaku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pertanyaan kedua, tidak benar jikalau roh yang sudah jasadnya Allah kembalikan ke asal tanah, si roh tadi itu ditaruh di dalam kandungan. Ingat, dalam surah Al-A'raf ayat 172, mengapa di situ memakai jamak? Jamak itu akeh. Allah kan dawuh, alastu birabbikum. Nah, ini mukhatabnya kum di sini adalah menunjukkan banyak roh. Pasir tadi banyak. Terus bagaimana jawabannya? Qalu. Loh, banyak toh? Terus sekarang bagaimana caranya banyak itu ahad? Loh ini. Itu terjadi ketika saat jenengan ini dikatakan wa inna ilaihi rajiun. Artinya menafikan seluruh wujud makhluk baik secara dohir dan batin. Yang ketiga, kholwat. Apakah itu halusinasi saya ataukah itu memang benar? Nyun sewu, angen-angen atau halusinasi atau roh. Semua ini masih kebilang makhluk Pak. Ini ada di alam kasab. Lah tujuan sampeyan ke sini belajar ilmu khusus untuk menuju Allah, tidak menuju selain. Jikalau itu masih muncul ruh diri jenengan atau makhluk dalam hal yang lain, ketahuilah bahwasanya itu masih ada di alam kasaf. Halusinasi itu lebih cenderung diartikan angan-angan. Tapi sebetulnya semua itu memang ayat kauniyah, ayat di mana di dalamnya tersimpan ayat yang rahasia. Itulah yang kumaksud apa ayat yang tersirat, sekalipun itu di alam muka safa.